Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajelis kembali, membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadis nabinya, serta kalam para ulama. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyelesaikan tafsir dari surat Al-Mutaffifin, sehingga kita berada di penghujung daripada surat ini. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbakti kepadanya. Al-abrar, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara yang demikian itu hendaknya mereka saling berlomba-lomba. Artinya dalam perkara-perkara kebajikan hendaknya kita tanafus, hendaknya kita berlomba-lomba. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita tertinggal, untuk mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika an-na'imi al-muqim alladhi la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illa Allah falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara yang ujungnya adalah kenikmatan yang kekal abadi, yang keindahannya tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan kepada kita semua surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana gambaran surga. Sifat-sifat surga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara pasti bagaimana kenikmatan surga tersebut, bagaimana indahnya, bagaimana kadarnya, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagiannya untuk memberikan motivasi kepada kita, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kenikmatan surga itu luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwasanya di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh pandangan mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah pula didengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak seseorang pun.
Semua kenikmatan surga ada gambarannya di dalam Al-Quran. Namun bagaimana pastinya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana modelnya, bagaimana takarannya, semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara kenikmatan surga yaitu ada yang berupa kenikmatan yang dipandang. Beliau mengatakan mala ainun ra'at. Kenikmatan yang sama sekali belum pernah dilihat, belum pernah dipandang oleh manusia. Ini menunjukkan bahwasanya memandang adalah salah satu cara untuk menikmati. Wala udhunun sami'at. Beliau juga mengatakan bahwasanya di antara kenikmatan surga ada yang didengar. Dan ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan itu ada yang cara menikmatinya dengan didengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Demikian pula angan-angan dan benak. Benak manusia setinggi sejauh apapun dia membayangkan tentang surga, maka tidak akan mungkin mampu. Karena kenikmatan surga hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala baik dengan penglihatannya, baik dengan pendengarannya ataupun dengan panca inderanya yang lainnya, dengan badannya, dengan fisiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman dengan diharamkan menikmati kenikmatan surga dengan badannya tersebut. Wallahul musta'an. Wa fi dzalika an-na'imil muqim alladzi la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illallah falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara yang demikian, yang kenikmatannya luar biasa, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah, hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ay falyatasabaqu fil mubadarati ilaihi wal a'malil musilati ilaihi. Hendaknya bersegera. Falyatasabaqu, hendaknya berlomba-lomba untuk bersegera kepadanya, untuk bersegera meraih kenikmatan tersebut dan juga melaksanakan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kenikmatan tersebut. Semakin seseorang bersegera melaksanakan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semakin cepat pula dia akan merasakan kenikmatan yang Allah janjikan. Fahada aula ma budhilat fihi nafaisal anfas. Maka perkara-perkara yang demikian ini merupakan perkara yang paling layak untuk dicurahkan seluruh nafas yang paling berharga. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini dengan bernafas. Kalau tidak bernafas, meninggal. Dan subhanallah, ya kalau kita merenungkan kehidupan kita bisa bernafas di daratan. Coba kita dimasukkan ke dalam air. Kita bisa bernafas? Tidak bisa. Sebaliknya kalau kita melihat ikan. Ikan kalau di dalam air bisa bernafas. Coba ikan ditaruh di luar air. Bisa bernafas? Tidak. Subhanallah, maha besar Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur, menciptakan seluruh makhluknya. Kita yang memiliki nafas-nafas yang berharga. Dan setiap nafas kita itu berharga. Tidak ada satu hembusan nafas yang kita miliki kecuali itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena setiap nafas yang kita miliki berarti itu menunjukkan usia kita di dunia ini. Selagi nafas masih dihembuskan berarti kita masih hidup. Kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan. Maka seluruh nafas kita ini sejatinya adalah nafas yang berharga. Tidak ada yang sia-sia. Kecuali yang digunakan untuk perkara yang sia-sia oleh pemiliknya. Oleh kita sendiri.
Maka nafas kita yang sangat berharga ini hendaknya kita curahkan untuk berlomba-lomba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Maka kita harus menunggu usia kita 50 tahun nanti. Ketika badan kita, raga kita sudah mulai rapuh, sudah mulai berat untuk melakukan ibadah. Apakah kita harus menunggu kowai lewis swidak tahun? Lewis cedak karo kematian, lewis mampu lemah. Ketika raga kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, tidak mampu lagi untuk berpuasa penuh seharian, tidak mampu lagi untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka hendaknya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan. Jangan tunggu nanti-nanti. Wa ahra ma tazahamat lil wusuli ilaihi fuhulur rijal. Berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan balasan terbaik di sisinya, ini merupakan perkara yang paling harus diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki yaitu kecerdasan yang baik, fuhulur rijal, laki-laki yang akalnya sempurna. Maka hendaknya dia berusaha untuk apa? Untuk tazahamat. Tazahamat itu berdesak-desakan. Artinya apa? Kalaupun harus berdesak-desakan untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dilakukan. Hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah salah satu bulan suci dan salah satu bulan haji. Jamaah haji sudah pada berangkat. Subhanallah, kalau kita melihat jamaah haji mereka berdesak-desakan. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berdesak-desakan. Mereka rela berdesak-desakan, bersusah payah. Wa mizaju hadzal syarabi min tasnim. Wa hiya 'ainun yashrabu bihal muqarrabun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan bahwasanya di antara kenikmatan surga yang akan diperoleh seorang mukmin yaitu mereka akan diberikan minuman berupa rahiqun makhtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, campurannya wa mizaju hadzal syarab, campurannya adalah min tasnim. Apa itu tasnim? Wa hiya ainun yashrabu bihal muqarrabun. Dia adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata air yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya a'la ashribatil jannati 'alal itlaq. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, tasnim adalah a'la ashribatil jannah, minuman surga yang paling tinggi 'alal itlaq, secara mutlak. Napa wau jenenge? Tasnim. Ada yang putranya namanya Tasnim? Atau putrinya namanya Tasnim? Mungkin saja ada. Sebagian orang kita seperti itu. Cari kosakata dalam Al-Quran yang kelihatannya bagus, kemudian diambil sebagai nama. Ketemunya Tasnim. Ternyata Tasnim maknanya adalah mata air surga yang paling tinggi kedudukannya secara mutlak. Falidzalika kanat khalisatan lil muqarrabin. Karenanya mata air tasnim ini dia dikhususkan untuk al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita orang khusus. Alladzina hum a'lal khalqi manzilatan. Mereka ini adalah
makhluk atau manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mamzujatun li ashabil yamin ay makhlutatun birrahiqi wa ghairihi minal ashribatil ladzidah. Kemudian minuman tersebut dicampur juga dengan li ashabil yamin. Saya tidak paham maksudnya ini. Mungkin ya peminumnya, di antara peminumnya adalah ashabul yamin. Ashabul yamin. Makhlutatun birrahiqi wa ghairihi minal ashribatil ladzidah. Ya intinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbakti kepadanya, mereka akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasannya adalah masuk ke dalam surga. Kemudian mendapatkan kenikmatan surga, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, minumannya berupa khamr yang tidak memabukkan. Di antara khamr tersebut adalah ar-rahiq al-makhtum yang dicampur dengan tasnim. Ayat yang berikutnya, ayat ke-29 hingga 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Sesungguhnya para pendosa, orang-orang yang di dunia senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika di dunia, mereka senantiasa menertawakan orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Dan ini kita saksikan bahkan di zaman kita. Tidak hanya di zaman Nabi SAW, tidak hanya di zaman dahulu. Ya, para pendosa, orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam levelnya, mereka senantiasa menertawakan kaum mukminin dari kalangan orang-orang kafirnya. Suka menertawakan kaum mukminin, membuli kaum mukminin, mengejek, mencemooh kaum mukminin. Demikian pula dari kalangan ya ahlul Islamnya pun juga demikian, orang-orang munafik. Mereka juga menertawakan kaum mukminin. Orang-orang munafik, mereka yang menampakkan keislaman, namun di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran, senantiasa menertawakan kaum mukminin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika para pendosa ini mereka berpapasan dengan kaum mukminin, mereka saling mengedipkan mata. Maksudnya apa? Maksudnya mereka mengejek dengan isyarat mata. Dan ini kita jumpai bahkan di zaman kita. Bahkan di zaman kita. Ya, orang pakai peci. Kemana-mana pakai peci. Kemudian lewat. Ada sekelompok orang yang duduk. Kai. So alim. Dikhawatirkan mereka ini, kalaupun mereka adalah ahlul Islam, di antara kaum muslimin, dikhawatirkan yang mendapatkan ancaman yang ada dalam ayat ini. Mereka termasuk golongan orang-orang yang durhaka. Alladzina ajramu, yang senantiasa menertawakan kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamazun, yang mengedipkan mata, memberikan isyarat dengan mata. Mereka mengejek kaum mukminin dengan matanya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apa ini Pak artinya? Apa artinya?
ketika mereka kembali kepada kelompoknya, orang-orang yang mengejek kaum mukminin, mereka kumpul lagi dengan kelompoknya, mereka senang sudah berhasil membuat kaum mukminin ditertawakan. Dan ini kita lihat bahkan di zaman kita. Ya subhanallah. Bahkan pelakunya adalah di antara kaum mukminin sendiri yang memberikan isyarat ejekan kepada saudaranya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan jika mereka melihat kaum mukminin, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang ini, siapa? Kaum mukminin adalah orang-orang yang sesat. Ada nggak di zaman kita? Banyak. Subhanallah. Orang yang taat, orang yang berusaha berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk istiqamah meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dicap sesat. Kayak kelompok sesat kayak subhanallah. Orang berusaha untuk menampakkan sunnah dikatakan sesat. Dan ini ya sangat nyata bahkan di zaman kita. Tidak hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dicap sebagai orang yang menjadi provokator keluar dari agama nenek moyang. Apa julukan yang disematkan oleh orang-orang kafir Quraisy? Sobi. Kata orang-orang Quraisy, Muhammad itu adalah sobi. Sobi itu julukan bagi orang yang menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Kalau kita hari-hari kita pakai peci, kemudian kita pelihara jenggot, kemudian kita berusaha untuk sholat 5 waktu berjamaah, berusaha untuk menampakkan syiar Islam, ketemu assalamualaikum salaman, kemudian kok kita dicap kayak saiki melu pengajian yang kok siji. Dikhawatirkan mereka yang mengatakan seperti itu sama dengan mereka yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Muhammad Sobi telah keluar dari ajaran nenek moyangnya. Dan sunnatullah ketika mereka kumpul dengan orang-orang yang sesama seperti mereka, mereka akan senang. Aku mau ketemu karo kae lho. Sopo? Kai. Oh. Kemudian dibicarakan. Senang. Berhasil ya mengatakan atau menyudutkan atau bahkan membuli orang-orang yang beriman. Ya, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang dhalun. Inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Tidaklah mereka ini diutus kepada mereka sebagai penjaga. Terjemahan yang lebih mudah mungkin, orang-orang yang beriman tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk menjadi penjaga mereka, atau sebaliknya. Mereka ini orang-orang yang suka ngejek tadi gak ada urusannya dengan orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka ngejek ataupun gak ngejek gak akan memberikan efek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun hari ini yaitu di hari kiamat gantian. Orang-orang yang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir atau orang-orang yang suka mengejek, suka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka menertawakan kita. Di akhirat kelak gantian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan posisinya ketika kaum mukminin di surga kelak menertawakan
kaum kafirin, orang-orang mujrim, orang-orang yang yaitu suka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi kaum mukminin alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang mewah. Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan pertanyaan, bukankah orang-orang kafir telah diberikan balasan sebagaimana yang dahulu mereka kerjakan? Nas'alullah as-salama wal afiyah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita coba baca tafsiran dari ayat-ayat terakhir ini. Kata Syekh, lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimin wa jazaa'al muhsinin wa dzakara ma bainahuma minat tafawutil azim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi para pendosa dan juga balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Wa dzakara ma bainahuma minat tafawutil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat besar. Akhbara annal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah memberitahu bahwasannya dahulu para pendosa, orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah, mereka ketika di dunia senantiasa mengejek, merendahkan kaum mukminin. Ya, yaskhar wa yastahzi. Yastahzi mengolok-olok. Dan ini ya orang kita sekarang menyebutnya dengan apa? Membuli. Jadi pembulian itu Bapak Ibu sudah bukan barang baru. Dari sejak zaman dahulu sudah ada. Kalau kita melihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh setiap hari naik ke atas bukit untuk membuat perahu. Setiap kali ketemu dengan kaumnya, sakhirumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaumnya senantiasa mengejek Nabi Nuh. Yang namanya pembulian itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi nggak usah heran. Ya kenapa baru hari-hari ini kita terkagetkan dengan pembulian? Dari dahulu ada. Bahkan kalau kita ya melihat masa kecil kita mungkin sudah ada pembulian, sudah ada. Ketika kita sekolah sudah ada pembulian. Dan kita kuat untuk menghadapinya. Terus kenapa anak-anak sekarang ya dibully sedikit langsung ya sebabnya diantaranya adalah karena lemahnya keimanan mereka. Lemahnya mental mereka. Ya, mental mereka seperti kerupuk kudanan. Jadi pembulian sudah ada. Bagaimana menghadapinya? Dengan keimanan. Ketika seseorang memiliki keimanan, maka mentalnya akan kuat. Iman dahulu baru mental. Jangan dibalik. Ya sebagian orang dibalik. Mental dulu baru iman. Jangan, iman dulu. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu untuk menghadapinya. Wa yastahzi'u bihim wa yadhakun. Mereka para pendosa juga menertawakan kaum mukminin. Fa yataghamazuna bihim inda mururihim alaihim ihtiqaran lahum wasdira'an. Kata Syekh di sini, mereka ya saling memberikan isyarat dengan mata, mengedipkan mata ketika berjumpa dengan kaum mukminin sebagai bentuk perendahan. Wa ma'a hadza tarahum mutmainnina la yakhturul khaufu ala balihim. Nah ini, meskipun demikian kaum mukminin kita melihat mereka mutmainnin, mereka senantiasa tenang. Ini ciri khas kaum mukminin.
mau diejek juga tenang, mau dipuji pun juga tenang. Ejekan tidak menjadikan dia patah. Pujian tidak menjadikan dia goyah. Ini kaum mukminin. La yakhturul khaufu ala balihim. Sama sekali tidak ada rasa takut dalam benak mereka. Kaum mukminin. Ya, diejek, diperlakukan sedemikian rupa santai. Wa idzan qalabu ila ahlihim sabahan aw masaan in qalabu fakihin. Masrurin mugtabitin wa hadha ashaddu ma yakunu minal iktirar. Ketika mereka orang-orang pendosa yang suka mengolok-olok kaum mukminin, ngejek-ngejek kaum mukminin, mereka kembali kepada keluarga mereka, kembali kepada golongan mereka, baik di waktu pagi atau sore. Mereka kembali dengan senang, dengan riang. Dan ini merupakan asyaddu ma yakunu minal iktirar. Tipu daya atau tipu daya yang mereka dapatkan. Ya, mereka ini tertipu. Ya, tertipu, nggak sadar. Sebenarnya mereka itu tertipu. Annahum jama'u baina ghayatil isaati ma'al amni fid dunya. Mereka ini, para pendosa, mereka mengumpulkan pada diri mereka ghayatul isaah, puncak dari perbuatan buruk dibarengi dengan rasa aman di dunia. Dengan bahasa yang sederhana, perilaku mereka adalah perilaku yang buruk, namun mereka merasa aman. Dan ini adalah di antara ciri khas para pendosa. Mereka melakukan kemaksiatan, tapi mereka merasa aman-aman saja. Nanti nyatanya aku ya koyong ini tetap aman-aman saja. Rezekiku ya lancar dan seterusnya. Ini ngeri. Ya, ini orang yang terperdaya, tidak sadar bahwasanya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun wa ahdun minallahi annahum min ahli sa'adah. Bahkan seakan-akan mereka merasa bahwasanya mereka telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bahagia. Ya, ini kita lihat orang-orang sekitar kita yang berani melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya ya saya aman-aman saja, tidak masalah saya melakukan kemaksiatan, saya meninggalkan perintah, saya meninggalkan ketaatan, tidak ada masalah. Ini orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Dia melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepadanya kenikmatan, masih tetap memberikan kepadanya kemudahan. Ini namanya istidraj. Artinya apa? Nanti di akhirat akan dilipat gandakan. Orang yang semacam ini orang yang tertipu. Waqad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Bahkan mereka menganggap bahwa diri mereka adalah ahlul huda, orang yang mendapatkan petunjuk. Wa anal mu'minina dhallun, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat. Ini kita lihat bagaimana di zaman Nabi SAW mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang di atas agama. Maksudnya adalah agama nenek moyang. Dan Nabi SAW serta kaum mukminin telah keluar dari agama, telah tersesat. Dan di zaman kita pun juga demikian. Orang-orang menganggap mereka berada di atas agama yang benar. Sedangkan orang yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah,
menjalankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap orang yang sesat. Iftira'an 'ala Allah wa tajarra'u 'alal qawli 'alaihi bila ilmin. Dan ini merupakan bentuk tantangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Qala ta'ala wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Ay wa ma arsalu wukala'a 'alal mu'minin mulzimina bihifdzi a'malihim hatta yahrisu 'ala ramyihim bid-dhalal. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan mereka ini sebagai wakil bagi kaum mukminin, wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang menilai kaum mukminin. Hatta yahrisu ala ramyihim bid-dhalal, sehingga mereka bisa seenaknya menyematkan ya gelar sesat bagi kaum mukminin. Wa hadza wa ma hadza minhum illa ta'annutun wa inadun wa tala'ubun laisa lahu mustanadun wala burhan. Dan tidaklah hal ini muncul dari mereka, dari para pendosa, kecuali adalah disebabkan karena ta'annud dan juga inad, penentangan mereka. Dan mereka senantiasa bermain-main dan mereka tidak memiliki sandaran yang dibenarkan. Ya, artinya apa yang kita sampaikan tadi, ya, para pendosa mereka mengecap kaum mukminin sebagai orang-orang yang sesat, ini adalah main-main dari mereka. Yang enggak ada tolak ukurnya, mereka tidak memiliki patokan tertentu yang menjadi standar. Kenapa kalian mengatakan bahwa kaum mukminin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjaga salat berjamaah dan seterusnya adalah orang-orang yang sesat? Mereka tidak memiliki standar. Walihada kana jazaohum fil akhirah min jinsi amalihim. Karenanya balasan bagi mereka di akhirat sesuai dengan jenis amalan mereka. Allah mengatakan fal yauma yaumul qiyamah alladzina amanu minal kuffar yadhakun. Orang-orang yang beriman mereka ganti menertawakan orang-orang kafir. Hina yarawnahum fi ghamaratil azabi yataqallabuna wa qad dhahaba anhum ma kanu yaftarun. Tatkala kaum mukminin melihat orang-orang kafir, orang-orang pendosa, mereka diazab dan mereka tidak memiliki penolong lagi, maka kaum mukminin ganti yang menertawakan mereka. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang di dunia mungkin kita ditertawakan oleh sebagian orang, baik dari kalangan musuh-musuh Islam ataupun bahkan dari sebagian kaum muslimin yang di dalam hati mereka terdapat sifat kemunafikan. Namun kita harus paham bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kaum mukminin nanti akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menertawakan kaum kafirin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari kiamat kelak orang-orang yang beriman mereka akan menertawakan orang-orang kafir. Tatkala kaum mukminin melihat mereka diazab. Wal mu'minuna fi ghayatir rahati wat tuma'ninah. Dan kaum mukminin di kala itu mereka benar-benar berada pada puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Tuma'ninah, ketenangan. Alal araik wahyas surur al-muzayyanah. Mereka duduk di atas al-araik yaitu as-surur al-muzayyanah. Dipan-dipan yang dihiasi, yang turun. Mereka melihat ila ma a'addallahu lahu minan na'im. Kaum mukminin melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka berupa kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kenikmatan bagi kaum mukminin. Maka kaum mukminin duduk di atas dipan yang penuh dengan hiasan tersebut sambil menikmati kenikmatan yang Allah janjikan. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Dan mereka kaum mukminin mereka melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka apakah orang-orang kafir telah diberikan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia? Ai hal juwizu min jinsi amalihim. Artinya adalah apakah mereka telah diberikan balasan sesuai dengan jenis amalan mereka? Dengan kata lain, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil? Allah memberikan ganti, Allah memberikan balasan bagi kaum mukminin dan juga orang-orang kafir. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minin wa ramauhum bid-dhalal. Sebagaimana orang-orang kafir mereka dahulu menertawakan kaum mukminin ketika di dunia dan mereka menyematkan atau menuduh kaum mukminin adalah orang-orang yang sesat, dhahikal mu'minuna minhum fil akhirah. Maka sebaliknya kaum mukminin pun nanti di akhirat akan menertawakan mereka. Hina ra'auhum fil azab. Tatkala kaum mukminin melihat mereka sedang diazab. Di dunia kita melihat subhanallah, seakan-akan orang kafir itu yang menguasai dunia. Seakan-akan mereka yang diberikan dunia dan isinya. Adapun kita, ya kita seperti ini saja. Kita melihat kok rasanya dunia ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka merasakan kenikmatan dan mereka berpuas-puas menikmati dunia ini. Maka ya jangan tertipu. Nanti di akhirat mereka akan merasakan azab. Dan kita ganti akan merasakan kenikmatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini adalah surga bagi kaum kafirin dan penjara bagi kaum mukminin. Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Mereka bersenang-senang di dunia ini seperti hewan bersenang-senang. Hewan bersenang-senang nggak ada batasnya. Ya nggak ada tanggungan dosa, terserah mereka. Orang-orang kafir seperti hewan. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan. Hewan masih bisa ditata. Hewan masih bisa diatur. Namun orang-orang kafir tidak bisa. Hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir telah mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka dahulu lakukan di dunia? Alladzi huwa uqubatul ghayyi wad dhalal. Yang mana ini merupakan hukuman atas kesesatan mereka. Maka kata Syekh, na'am thuwibu ma kanu yaf'alun.
adlan minallahi wa hikmatan. Beliau mengatakan, ya, orang kafir mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan sebagai bentuk keadilan dari Allah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu taala alamu bisawab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita baca. Wallahu taala alamu bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.